Pegadaian, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pegadaian. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Aditya Hadi Soekarja, Aranopita, Dede Wahyudin, Dika Septiani Dewi, dan Dina Nurlia Fajar. Pengertian pegadaian. Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seorang kepada sebuah lembaga perum pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kazmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tahun 2008 262, secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Beliau juga menyimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Sejarah pegadaian. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret tahun 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 PN. Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum Perum Pegadaian. Kazmir tahun 2008. Struktur pemimpin dalam pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun. Dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, perum pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksana kegiatan usaha perum pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Kegiatan usaha dalam pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi 3 antara lain. Pertama, penghimpunan dana-dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari A. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. B. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, utang kepada rekaman, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. C. Penerbitan obligasi sampai dengan tahun 1994. Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tanggal 8 tahun 1993 sebesar 25 miliar rupiah dengan tahun 1994. Total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah sebesar 50 miliar rupiah. Penggunaan dana.
Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian, diantaranya adalah A. Uang kas dan dana likuid lain, B. Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris, C. Pendanaan kegiatan operasional, D. Penyaluran dana, dan E. Investasi lain. Produk dan jasa Perum Pegadaian. Berikut adalah beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian. A. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari Rp10.000 hingga Rp20 juta dengan jaminan benda bergerak, perhiasan, emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya dengan prosedur mudah dan layanan cepat. B. Penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. C. Penitipan barang. D. Jasa lain. Penjualan koin emas ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Krasida, yaitu kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kreasi, yaitu kredit angsuransi fidusia pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kresna atau kredit serbaguna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. 1. Macam-macam barang yang dapat digadaikan meliputi barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, tekstil, dan lain-lain. 2. Cara penaksiran tergantung pada jumlah pinjaman barang yang akan digadaikan terlebih dahulu ditaksir oleh petugas penaksir. Barang penaksir dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu barang kantong seperti emas dan barang gudang seperti mobil, mesin, dan barang lainnya. 3. Pemberian pinjaman, yaitu nilai taksiran untuk menentukan jumlah uang pinjaman yang diberikan. 4. Pelunasan, nasabah melunasi kewajibannya beserta bunga yang dibayar melalui kasir menyertai surat gadai. Dan 5. Pelelangan adalah penjualan barang yang digadai. Manfaat pegadaian. Keuntungan perusahaan pegadaian yaitu A. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, B. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya, dan C. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk kehendak nasabah. Pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti A. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, B. Menetapkan uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan C. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa. Kesimpulan, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, dan peralatan lainnya dengan prosedur yang telah ditentukan dengan mudah. Prosedur peminjaman meliputi penggadaian barang, penaksiran oleh petugas penaksiran, pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian, pelunasan oleh nasabah, dan pelelangan barang yang digadaikan. Sebegitu saja yang bisa saya sampaikan dalam perwakilan dari kelompok 4 ini. Maaf sebelumnya bila ada perkataan yang salah atau menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.